Pemohon SKCK wajib jadi peserta JKN. Ini judul berita yang ada di dalam Suara Merdeka yang kita rilis pada hari Senin tanggal 5 Agustus kemarin. Jadi ini masih hangat sekali berita tentang pemohon SKCK ya. Surat keterangan catatan kepolisian itu untuk menjadi peserta JKN. Nah, di dalam berita ini dituliskan bahwa teman-teman yang mau memiliki SKCK itu ada persyaratan tambahan ini yang wajib diikuti, yaitu menjadi peserta JKN. Kira-kira berita yang ditulis di Suara Merdeka seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk membahas lebih lanjut, ini saya sudah kedatangan tamu spesial ini langsung dari ahlinya kan, yang terkait betul dengan persyaratan ini, yaitu dari BPJS Kesehatan yang ada di wilayah Magelang. Nah, saya sudah didampingi ini dengan Ibu Maria, siapa Bu? Sekarwangi ya. Saya belum hafal ini. Ya, Ibu Maria Sekarwangi, beliau adalah Kabag Kepesertaan BPJS Magelang. Nah, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan yang terkait dengan berita ini ya. Jadi peserta JKN sekarang menjadi syarat wajib untuk memperoleh surat keterangan catatan kepolisian. Betul ya Bu ya? Oke. Berita ini benar Bu ya? Iya, benar. Nah, ini untuk lebih lanjutnya ini saya ingin tanya ini Bu terkait dengan program ini, apakah ini memang program betul-betul baru atau seperti apa sih Bu? Oke, ya baik, terima kasih Mas Asep ya. Iya. Jadi pasti orang awam pasti akan mikir apa hubungannya ya, ini kok ngurus SKCK sama harus ada kepesertaan JKN aktif. Ya, jadi mungkin kita harus melihat ke belakang dulu. Jadi, kepesertaan JKN ini kan sifatnya wajib dan seluruh warga negara wajib memiliki kepesertaan JKN dan sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 maupun Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Nah, sebenarnya pemberlakuan kepesertaan JKN dalam pengurusan SKCK itu adalah termasuk dalam Perpol 6 Peraturan Polisi Nomor 6 tahun 2023. Nah, Perpol 6 ini adalah turunan dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022. Jadi di Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 itu ada 30 kelembagaan itu yang istilahnya ikut mensukseskan untuk optimalisasi program JKN. Di situ ada dari istilahnya kementerian-kementerian, salah satunya adalah dari kepolisian. Nah, dari kepolisian ini istilahnya tindak lanjutnya dengan apa? Dengan mensyaratkan kepesertaan JKN aktif. Yang satu yang awal ini dengan Perpol 6 dengan SKCK. Nanti ada nih tahap berikutnya. Ada lagi. Ada. Nanti ada Perpol 2 itu terkait persyaratan dalam pengurusan SIM. Jadi kita awali dulu dengan Perpol 6 dengan SKCK dulu. Kita lihat ininya seperti apa. Berarti emang kan impresnya aja 2022. Berarti emang sebenarnya sudah digodok lama Bu ya. Gitu. Sebenarnya istilahnya dari masing-masing kementerian lembaga itu memang mengeluarkan instruksi masing-masing seperti itu, sesuai mungkin tahun dulu seperti BPN, ATM, pernah mensyaratkan Kemenak persyaratan seperti itu. Sekarang waktunya dari kepolisian mensyaratkan kepesertaan JKN aktif. Dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus kemarin. 1 Agustus 2024. Nah, itu prosesnya lumayan panjang nggak Bu untuk bisa menerapkan ini Bu? Memang sebelum istilahnya dimulai di 1 Agustus 2024 kita sudah ada uji coba terlebih dahulu. Memang uji cobanya di bulan 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Mei 2024. Tetapi memang namanya uji coba itu kan tidak di semua Polda. Jadi untuk seluruh Indonesia itu ada 6 Polda. Jadi seperti yang di Riau, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Jawa Tengah seperti itu. Memang kita coba di masing-masing kepulauan istilahnya hasilnya seperti apa. Setelah 31 Mei terus setelahnya kita 1 Agustus ini mulai running istilahnya. Tinggal melanjutkan saja proses itu Bu ya. Karena memang masih baru, jadi kami dari BPJS Kesehatan tetap memberikan pendampingan. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus ini kita melakukan pendampingan di Polres. Di Polres. Masing-masing Polres per kabupaten kita pendampingan, kita bantu untuk mengecek kepesertaan JKN seperti apa. Berarti menempatkan orang di situ ya. Tetapi memang karena sifatnya pendampingan jadi hanya sementara saja. Hanya sementara saja. Nantinya polisian bisa mandiri. Karena kita sudah ada istilahnya web
portal bersama yang bisa diakses BPJS Kesehatan dan Kepolisian. Nanti akan ada usernya untuk bisa istilahnya dari kepolisian pun bisa mengecek istilahnya dengan NIK sekian kepesertaannya aktif atau non aktif. Seperti itu saja. Iya, tadi kan disebutkan sesuai dengan Inpres tahun 2002 Bu ya. Dan itu tentu ada keinginan dari pemerintah secara global bahwa masyarakat ini semua menjadi peserta. Itu targetnya memang semua atau gimana? Ya, kalau sesuai RPJMN sebenarnya targetnya adalah 98%. Semua hampir semua. Agustus ini sudah 98%. Udah terpenuhi dong ya? Iya, sudah terpenuhi 98%, lebih sedikit. Jadi di 1 Agustus ini, tetapi kan memang tetap karena sifatnya wajib ya. Jadi tetap saja kita bagaimana mengadvokasi untuk optimalisasi JKN kepada seluruh penduduk yang belum memiliki. Berarti kan masih ada 2%, 20%, 2% Bu ya, 2% saja yang belum, masih dikejar Bu ya. Dan ini salah satu program dari polisian juga Bu ya, karena peraturannya ada di Perpol ya, peraturan Polri, maka diterapkan di ranah SKCK. Kok dipilih SKCK Bu ya awalannya ini? Karena memang banyak yang mencari itu atau gimana itu Bu? Iya, memang walaupun istilahnya kan yang SIM itu kan Perpolnya nomor 2, tapi kok malah belum diimplementasikan Perpol 6 ya. Mungkin di atas ya istilahnya memang dicobanya untuk di yang Perpol 6 untuk pengurusan SKCK terlebih dahulu. Dan SKCK biasanya untuk mengurus apa ini Bu? Biasanya SKCK itu digunakan untuk seseorang yang mau mengurus satu pekerjaan. Yang kedua mungkin dia perpanjangan seperti itu, perpanjangan kontrak. Karena kan SKCK ini hanya berlaku 6 bulan saja. Ya, jadi nanti setiap 6 bulan mereka harus memperbaharui SKCK-nya kan, dan memang mensyaratkan ini untuk bisa mendapatkan itu ya teman-teman. Nah ini prosedurnya gimana Bu untuk mungkin teman-teman yang bingung ini, nanti tiba-tiba di kepolisian langsung ditodong, kamu udah jadi peserta belum gitu? Jadi kan kemarin juga kami sempat koordinasi dengan Polres nih. Jadi Polres sudah terima juga belum ini terkait Perpol seperti ini, kami koordinasikan, mereka juga sudah, dan ternyata kepolisian itu bulan Juni mereka sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi langsung sudah diinformasikan bahwa nanti loh per Agustus kalau pengurusan SKCK sudah menggunakan tambahan syarat kepesertaan JKN seperti itu. Memang hanya istilahnya ya tambahan syarat untuk syarat-syarat yang sebelumnya seperti apa ya Pak, KTP, seperti pas foto itu ya memang KK itu ya tetap ditambahkan saja di poin terakhir kepesertaan JKN aktif. JKN aktif Bu ya. Kalau yang belum berarti harus daftar. Jadi kepesertaan JKN itu kan bisa satu belum punya. Yang kedua punya tapi nunggak. Itu. Makanya jadi kenapa kita istilahnya ada web portal yang bisa diakses bersama supaya memastikan bahwa NIK yang kan kita nggak tahu nih dia sudah punya atau belum. Bisa saja mereka merasa tidak punya, ternyata dibayari oleh pemerintah daerah seperti itu. Jadi pengecekannya kita menggunakan nomor KTP. Nomor KTP nanti kelihatan yang bersangkutan aktif atau tidak. Kalau misalkan ternyata belum memiliki diminta untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran bisa lewat mobil JKN ataupun lewat Pandawa, WA Pandawa itu bisa satu. Kalaupun yang non aktif ternyata keluar keterangannya tidak aktif, yang pertama kalau memang memiliki uang bisa untuk melakukan pelunasan. Tetapi kalau memang berat, kami ada istilahnya cara lain dengan rehab. Kemarin sudah kita bahas ya teman-teman tentang rehab. Jadi nanti paling tidak ada bukti bahwa mereka melakukan rehab itu bisa sebagai syarat. Jadi syaratnya itu tetap harus mengcapturekan pesertaan. Sudah aktif itu baru bisa mendapatkan itu Bu ya. Dan memang selama pendampingan berarti yang belum daftar di situ bisa Bu atau gimana? Kalau pendaftaran memang kami lewatkan di mobil JKN lewat Pandawa. Jadi istilahnya kami tidak buka loket. Nanti kalau itu jadi pindah ke situ semua nanti. Nah itu barangkali kan orang ini kan belum aktif atau belum menjadi peserta, di situ ada petugas BPJS, yaudah saya daftar langsung di sini. Karena sebenarnya apa sih sekarang tuh kan apa-apa lewat HP aja bisa. Betul. Jadi kalau istilahnya apa sih kok susah ya mendaftar, enggak kok lewat HP aja bisa, tinggal hubungi nomornya.
Atau kalau memang ada petugas isu bisa dibantu, Bu ya. Iya. Pada saat pendaftaran SKCK bisa dibantu oleh petugas, tapi hanya sementara, Bu ya. Iya, karena sifatnya mendampingi. Mendampingi saja, ya. Harapannya nanti peserta atau masyarakat bisa secara mandiri mendaftar di mobile CKN atau bisa Pandawa lewat nomor WhatsApp, Bu ya. Lewat kantor masih berlaku nggak, Bu? Kantor juga bisa. Masih bisa ya, masih berlaku ya. Datang ke kantor juga boleh. Tapi akan praktisnya adalah lewat handphone. Semua pasti punya handphone lah ya. Sekarang lebih bingung ketinggalan handphone daripada ketinggalan. Iya, daripada ketinggalan dompet. Oke, nah kalau di Magelang sendiri nih, Bu, tadi kan di seluruh Indonesia sudah tercover semua atau sudah menjadi peserta ya 98%, hanya 2%. Berarti di Magelang ini sudah terlampaui juga sama secara nasional atau masih kurang, Bu? Oke, baik, terima kasih Mas Asep. Jadi kalau Kota Magelang ini sebenarnya kami berterima kasih sekali terhadap pemerintah daerahnya, karena memang pemerintah Kota Magelang ini sangat concern sekali terhadap kepesertaan JKN. Jadi per 1 Agustus ini capaiannya sudah di atas 100%, 101,35%. Oke. Dan tingkat keaktifannya pun 93%. 93%. Jadi istilahnya hanya tinggal 7% orang saja yang memiliki JKN yang tidak bisa digunakan untuk pelayanan. Beda dengan mungkin istilahnya dengan wilayah lain ya, kepesertaannya capaiannya tinggi tetapi keaktifannya masih di bawah 75 atau 70% seperti itu. Ya, jadi kalau di Magelang ini benar-benar pemerintah daerahnya sangat support sekali dengan kepesertaan JKN. Itu lebih dari 100%, Bu ya? Iya, berarti ada lebihnya itu. Ya, karena kita memang menggunakan angka capaian kami sandingkan dengan istilahnya penduduk semester 2 tahun 2023. Jadi pasti data itu akan dinamis. Akan dinamis. Jadi nanti kalau menggunakan angka semester 1 tahun 2024 pasti angkanya akan prosentasenya akan berbeda. Kalau angka di atasnya tetap seperti itu. Iya. Karena memang jumlah penduduk juga selalu dinamis, Bu ya. Karena kelahiran juga banyak ini. Iya, nah kelahiran setiap hari ada, itu kan selalu nambah, gitu kan. Dan memang perhitungannya adalah per semester, Bu ya. Dan dipakai adalah data tahun 2023, Ibu ya. Dan sudah 100% lebih. Dan akan mendapatkan penghargaan, Bu. Setiap tahun akan mengadakan awarding gitu dari BPJS. Jadi di BPJS Kesehatan kami ada UHC Award. UHC Award. Ya, memang setiap tahun pesertanya berbeda ya, istilahnya di tahun 2023 kemarin untuk wilayah istilahnya kantor cabang Magelang hanya Kota Magelang saja. Tetapi di tahun 2024 ini untuk wilayah kantor cabang Magelang ada Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Semuanya dapat UHC. Keren. Itu bisa mendapatkan itu memang harus 100% atau gimana? Minimal 95% penduduk tercover JKN. 95% tercover baru mendapatkan UHC Award. Dan di seluruh Indonesia semua dapat, Bu ya, berarti? Atau jumlah berapa, Bu? Ada yang belum. Untuk kabupaten kotanya yang mendapatkan di tahun 2024 ini ada 460 kabupaten kota dengan 30 provinsi yang sudah UHC. Sudah UHC, 30 provinsi dari 38 ya. Berarti memang masih ada daerah-daerah yang belum 95% UHC dan akan terus dikejar, Bu ya. Karena instruksi presiden jelas harus 100%. Tapi di dalam RPJMN sudah terpenuhi 98% lebih malah, dan mungkin nanti akan ditambah 100% semua tercover ya. Karena memang harapan kita bersama, Bu ya. Semangat dari BPJS apa, Bu? Gotong royong, Ibu ya. Nah, betul. Kemarin juga kita bahas itu bahwa jangan merasa rugi menjadi peserta JKN, ya kan, karena masih banyak juga saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya kan, bisa mengcover itu, bahkan setiap hari berobat, ya. Kita masih sehat ini ya, jangan merasa rugi menjadi JKN, ya, karena banyak saudara-saudara kita yang setiap hari berobat butuh di cover BPJS, ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman perbincangan kita dengan Ibu Maria Sekarwangi dari BPJS Kesehatan Magelang dengan tema SKCK ya. SKCK salah satu syarat tambahannya adalah menjadi peserta JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, tadi saya ingin tahu nih, Bu, upaya dari BPJS ini untuk mensosialisasikan ini, karena mungkin ini kan program yang sangat baru
baru diterapkan 1 Agustus kemarin oleh kepolisian dan juga BPJS. Ini upayanya apa aja nih Bu? Ya, baik, terima kasih Mas Asep. Jadi kalau dari kami internal BPJS Kesehatan, kami pun sudah mensosialisasikan ke internal kami terlebih dahulu, istilahnya. Jadi kalau dari pusat sampai istilahnya sampai dengan TAD, kita harus tahu bahwa ini loh ada program seperti ini. Lalu untuk sosialisasi keluar, kita bentuknya ada yang bentuknya banner, spanduk, seperti itu, poster. Selain juga kami sosialisasi saat kami melakukan mobil customer, itu kami informasikan juga. Lalu kami informasikan ke grup-grup yang ada, misalkan kami ada di badan usaha, kami juga sosialisasikan ke pemangku kepentingan saat kami ada pertemuan, kami informasikan bahwa mulai 1 Agustus nanti ada tambahan. Jadi kami pengennya tidak ada kegaduhan seperti itu. Jadi kami sosialisasikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, selama sosialisasi ini yang ditemui Bu Maria dan tim itu tanggapan masyarakat seperti apa, Bu? Jadi karena memang ini juga kepesertaannya sifatnya wajib ya. Istilahnya respon positif lah kebanyakan. Memang ya sudah saatnya seperti itu. Emang sudah saatnya supaya dapat mengoptimalisasikan program JKN ini. Ya, jadi memang karena ini bermanfaat sekali Bu ya kan, untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, karena semangatnya program ini atau BPJS Kesehatan adalah gotong royong Bu ya. Jadi kita gotong royong, mungkin kita masih sehat sekarang tidak cek kesehatan, tapi saudara kita juga banyak yang mungkin hampir setiap hari pemeriksaan kesehatan Bu ya. Dan kemarin sempat diuji coba di 6 polsek Polda 6 Polda di seluruh Indonesia. Ini menemui hal-hal unik nggak? Mungkin dapat cerita dari Polda Riau, mungkin sampai ke bagian timur sana, termasuk di Polda Jawa Tengah juga. Ada nggak Bu? Terima kasih. Jadi terkait uji coba ini pasti kalau dia belum memiliki kan, ya udah tinggal daftar nanti bukti. Misalnya bukti pendaftarannya bisa disertakan. Yang agak PR ini kalau mereka ternyata nonaktif dan memiliki tunggakan. Nah itu pasti kalau yang pertama mereka harus melunasi semuanya, pasti juga bingung. Karena kan yang satu kalau melunasi kan tidak hanya bisa yang bersangkutan saja, tetapi kan harus satu keluarga. Padahal istilahnya mereka ini baru mau mencari pekerjaan. Jadi kami ada solusinya itu dengan program rehab. Program rehab itu. Biasanya yang jadi agak PR sih harus dijelaskan. Karena kan saya tuh baru mau mencari pekerjaan, kok malah harus sudah harus melunasi kalau itu menunggak. Mereka dahulunya sudah pernah memiliki kepesertaan di segmen mandiri dan ternyata tidak rutin melakukan pembayaran iurannya. Ya, berarti butuh kesabaran juga Bu ya dari timnya BPJS untuk menjelaskan itu. Karena memang ya harus syaratnya seperti itu sekarang ya, dan kita bisa mengadaptasi diri untuk mensukseskan program ini. Dan di pemerintah sesuai RPJMN targetnya dari 98% dan ini sudah terpenuhi, tapi ya masih belum 100% kan, otomatis masih ada program-program sebelumnya. Dan disipil sedikit tadi bahwa SKCK ini adalah yang pertama, yang kedua ada lagi Bu ya, itu di SIM, syarat SIM. Cuma ini masih proses penggodokan. Masih uji coba. Masih uji coba lagi di 6 Polda lagi. Jadi memang masih, kita biasanya ada uji coba sekitar 3 bulan seperti itu, untuk kita melihat bagaimana responnya seperti itu. Nanti setelah 3 bulan baru bisa kita lihat seperti apa, apakah bisa diimplementasikan atau tidak. Ya, tapi semangat itu ada ya, sehingga ini masih kita tunggu hasilnya nanti teman-teman. Tapi yang jelas SKCK ini sudah diterapkan. Dan teman-teman persiapkan betul sebelum datang ke kantor polisi, dicek ya kepesertaannya masih aktif atau belum. Kalau memang tidak aktif karena nunggak iuran, ikut program rehab. Ya. Tayangan sebelumnya itu sudah kita bahas program rehab itu panjang lebar oleh Ibu Devi waktu itu ya. Oke, Ibu, ini sudah kita bahas semua ini tentang program terbaru BPJS Kesehatan ini di SKCK. Kenapa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan program ini supaya bisa sukses, tidak ada kendala sama sekali. Baik, terima kasih. Jadi mungkin karena kepesertaan JKN ini sifatnya aktif, sifatnya wajib. Ya. Jadi kami pengennya ya
istilahnya penduduk yang belum memiliki JKN monggo segera saja daftar, tidak perlu menunggu sakit baru melakukan pendaftaran. Apabila sudah melakukan pendaftaran ya jangan lupa untuk dibayar iurannya. Jadi sebelum tanggal 10 apabila sudah memiliki kepesertaan JKN untuk bisa rutin dibayarkan supaya program ini berlanjut selamanya seperti itu. Iya, terima kasih Bu Maria, dan ingat tadi clue-nya adalah rutin membayar ya. Meskipun ada program rehab ya kan, tapi upayakan tetap rutin membayar iuran ya kan, sesuai dengan kelasnya ya kan teman-teman. Masih ada kelas Bu ya? Masih gitu kan, meskipun ada program baru juga ya Bu ya. Tidak ada kelas tapi sementara masih ada, jadi iurannya sudah jelas kelihatan di sana. Rutin setiap bulan iuran, jangan sampai nunggak, karena kalau nunggak nanti ya agak repot juga gitu Bu ya. Nunggak pas sakit malah bingung. Nah, apalagi pas sakit, tetap itu harus dilunasi untuk bisa mendapatkan manfaat dari JKN ya. Itu aja Bu Maria dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kita di program Bincang Santai Suara Merdeka, dan terima kasih Bu Maria sudah mampir di studio kita di kantor Suara Merdeka Magelang. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menyaksikan tayangan-tayangan kita berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Sukses selalu.